Hajar Dewantara. Ki Hajar, kau adalah fajar bagi sesama, penyuluh kesadaran budi bangsamu. Kau pendidik untuk kaum jelata, pembangkit semangat juang bangsa. Penamu bergetar menghantam penjajah, lidahmu tajam melawan penindasan. Kau bangkitkan kesadaran pribumi Indonesia. Kau tumbuhkan rasa cinta tanah air jaya. Ki Hajar nan Budiman, kau tanamkan keyakinan pada seluruh bangsamu. Kau percikan selalu kebijaksanaan untuk masyarakatmu, tanpa peduli waktu. Ki Hajar patriot luhur, kau semaikan jiwa kebangsaan. Kau tanamkan gairah kemanusiaan di seluruh bumi persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sejahtera buat kita semua. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat, karunia, serta hidayahnya lah hingga dapat melewati tahapan-tahapan pendidikan guru penggerak hingga di titik ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, suri teladan, rahmatan lil alamin. Kali ini saya menulis refleksi saya dan menuangkannya dalam video digital mengenai kegiatan-kegiatan pelatihan yang sudah kami lalui, khususnya pada modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam menulis jurnal refleksi ini, saya berpedoman pada model 4F yang diprakarsai oleh Dr. Roger Greenaway yang mencakup fact, feeling, finding, and future. Secara bahasa, fact bermakna fakta. Jadi pada sebagian ini saya akan menceritakan secara objektif tentang rangkaian peristiwa yang telah dialami selama kurang lebih 2 minggu ini. Adapun beberapa rangkaian peristiwa yang saya alami selama rentang waktu 2 minggu ini adalah pada hari Kamis 20 Oktober 2022, pembukaan PGP secara daring dengan Pak Menteri Kemendikbudristek Bapak Nadiem Anwar Makarim dan PLT Dirjen GTK Kemendikbudristek Ibu Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD. Ibu PLT Dirjen GTK menyampaikan agar senantiasa CGP sabar dalam menjalani pendidikan beberapa bulan ke depan. Jika nanti semangatnya menurun, jangan kendor, kembalilah ke motivasi awal saat mengikuti seleksi ini, dan menitipkan harapan kepada instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik. Jika pendidikan ibarat sebuah kapal dan murid-murid adalah penumpang di dalam kapal tersebut, maka ingatlah bahwa Bapak, Ibu, mercusuar yang akan memberi petunjuk kemana kemudi kapal akan diarahkan. Kemudian belum mengatakan, apapun yang dilakukan dari hati akan diterima pula oleh hati. Dengan ini beliau berharap
bahwa semua elemen PGP akan melakukan semua programnya dari hati, sehingga semuanya juga akan diterima dengan setulus hati. Kemudian di hari yang sama, dilanjutkan orientasi program pendidikan guru penggerak Angkatan 7 oleh Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan. Pada hari Jumat 21 Oktober 2022, dilakukan pretest paket modul 1. Kemudian pada hari Sabtu 22 Oktober 2022, lokakarya orientasi PGP Angkatan 7. Pertama kali bertatap muka dengan pengajar praktik dan CGP lainnya, didampingi pula oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah di SMP Negeri 3 Watan Sopeng. Kemudian pada hari Senin 24 Oktober 2022, mengerjakan LMS mulai dari diri dan eksplorasi konsep mandiri modul 1.1. Nah, pada bagian ini kami sudah mulai mengerjakan tugas dengan mengisi LMS yang disediakan oleh penyelenggara PPGP. Di sini kami menjawab pertanyaan-pertanyaan refleksi kritis, di antaranya, apa yang Anda ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Apa relevansi pemikiran KHD dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah Anda secara khusus? Dan apakah Anda merasa sudah melaksanakan pemikiran KHD? Dan juga pertanyaan mengenai harapan dan ekspektasi kami sebagai calon guru penggerak. Pada hari Selasa 25 Oktober 2022, eksplorasi konsep forum diskusi. Di kesempatan kali ini, kami sudah mulai bergelut dengan materi 1.1.A4, eksplorasi konsep, yakni konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami disajikan video, tulisan-tulisan dan juga manuskrip pidato KHD pada saat penganugerahan honoris causanya di Universitas Gadjah Mada. Kami membaca, memahami dan menganalisis semua konsep-konsep pemikiran KHD, khususnya dalam hal pendidikan. Kegiatan pendalaman materi ini juga merupakan sesi persiapan agar kita sudah cukup punya pemahaman untuk melaksanakan rangkaian kegiatan berikutnya. Pada hari Rabu 26 Oktober 2022, eksplorasi konsep forum diskusi Fikon pertama. Rangkaian kegiatan berikutnya adalah forum diskusi. Pada kesempatan ini kami mengikuti sesi diskusi seru sesama semua CGP yang dipandu oleh ibu fasilitator yang ramah, humble, super hebat, yakni Ibu Andi Nirmawati. Kami pertama kalinya bertatap muka secara daring, mendiskusikan tentang konsep pemikiran KHD yang kami pelajari terkait dengan yang sebelumnya Ibu fasilitator melakukan perkenalan diri dan kami saling mengenal satu sama lain sesama CGP. Pada hari Kamis 27 Oktober 2022, kegiatan ruang kolaborasi modul 1.1 penugasan kelompok. Di sesi ini dijalankan dengan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil antara 5 orang peserta tiap kelompok. Kami berdiskusi mengenai implementasi konsep pemikiran KHD dalam mengangkat tema-tema kedaerahan, budaya lokal. Saya pada kesempatan ini bergabung di kelompok 1 dan mengangkat tema tentang Mapatetong Bola, salah satu budaya tanah Bugis yang syarat dengan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, seperti nilai gotong royong, religi, budi pekerti, kerjasama. Nah, sementara itu kelompok 2
membahas tentang budaya Sipaka tahu, Sipaka lebih, Sipaka ingat. Pada Selasa 31 Oktober sampai 1 November 2022, demonstrasi kontekstual. Lalu pada kesempatan ini merupakan hari-hari menuntaskan tagihan-tagihan tugas mengisi LMS, seperti tugas demonstrasi kontekstual, tugas elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, yang kami tuangkan dalam bentuk video dan artikel blog. Pada tanggal 2 November 2022, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, Vikon kedua bersama instruktur, fasilitator, pengajar praktik, dan CGP lainnya. Materi dibawakan oleh instruktur Bapak Dr. Haji Lukman MPD. Pada Vikon kedua ini, saya mendapat kesempatan menanggapi pertanyaan salah seorang CGP, sekaligus berbagi pengalaman tentang pemikiran KHD yang sudah diterapkan di sekolah, seperti memberi teladan, menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, bagaimana membimbing anak didik yang berbeda kecerdasan, minat dan bakatnya dengan waktu yang sangat terbatas, yakni dengan cara menggali informasi melalui menganalisis anak didik di awal tahun pelajaran, mengidentifikasi, mengklasifikasi sesuai kemampuan, minat dan bakatnya, memanfaatkan tutor sebaya juga pembimbingan pada kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dan mendapat penguatan dari Bapak Instruktur bahwa intinya pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada bagian feeling, perasaan, hari ini genap 2 minggu mengikuti program pendidikan guru penggerak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat serta ridhonya, kami diberi kesehatan, kekuatan, kemampuan juga kecerdasan. Perasaan ini tidak dapat dipungkiri dari rasa haru, bahagia, dan bangga bisa terpilih dan menjadi bagian dari guru penggerak di antara sekian juta guru se-Indonesia. Tantangan dan rintangan melewati proses seleksi. Bisa kenal para CGP hebat, pengajar praktik, fasilitator, instruktur, dan aktor lainnya yang terkait untuk saling berkolaborasi. Terima kasih atas doa dan dukungan dari semua pihak. Doakan kami sehingga mampu melewati pendidikan ini dan selesai lulus dengan predikat terbaik, agar kami dapat berbagi ilmu dan pengalaman untuk dunia pendidikan. Tahapan ketiga, findings, pembelajaran. Belajar modul melalui LMS adalah pembelajaran yang menyenangkan dan memberikan perubahan signifikan, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, hingga aksi nyata. Sungguh luar biasa. Banyak hal yang saya temukan dalam modul 1.1 ini, utamanya mengenai konsep-konsep pemikiran KHD dalam dunia pendidikan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Syarat-syarat pengetahuan. Pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berdasarkan pada pengetahuan, yang dinamakan ilmu pendidikan. Ilmu ini tidak berdiri sendiri, akan tetapi masih berhubungan ilmu-ilmu lainnya yang dinamakan ilmu syarat-syarat pendidikan, yang terbagi menjadi 5 jenis, yaitu ilmu hidup batin manusia, ilmu jiwa atau psikologi, ilmu hidup jasmani manusia, ilmu keadaan atau kesopanan, etika atau moral, ilmu keindahan atau ketertiban lahir, estetika, ilmu tampu pendidikan atau ikhtisar cara-cara pendidikan.
Kemudian peralatan pendidikan. Yang dimaksud dengan peralatan adalah alat-alat pokok, yakni cara-cara mendidik. Perlu diketahui bahwa cara-cara mendidik beragam banyaknya. Akan tetapi, pada dasarnya cara tersebut dapat dibagi menjadi berikut. Memberi contoh, pembiasaan, pengajaran, perintah, paksaan dan hukuman, tindakan, dan pengalaman lahir dan batin. Kemudian tentang akulturasi. Soal akulturasi yang telah kita masukkan dalam rangkaian asas-asas ketamasiswaannya, yaitu asas Trikot, yang mengajarkan bahwa di dalam pertukaran kebudayaan dengan dunia luar harus kontinuitas dengan alam kebudayaannya sendiri, yaitu konvergensi dengan kebudayaan-kebudayaan lain yang ada. Dan akhirnya jika kita sudah bersatu dalam alam universal, kita bersama mewujudkan persatuan dunia dan manusia yang konsentris. Konsentris berarti bertitik pusat satu dengan alam-alam kebudayaan sedunia, tetapi masih memiliki garis lingkaran sendiri-sendiri. Inilah suatu bentuk dari sifat Bhinneka Tunggal Ika. Dan tentu saja yang paling fenomenal adalah reaktualisasi konsep ing ngarso sung tulodo, ing madya mangunkarso, dan tuturi handayani, yang memiliki makna di depan sebagai guru mampu memberikan contoh dan teladan yang baik, kemudian di tengah-tengah murid mampu membangun kehendak, keinginan, dan atau ide kreatif, inovatif, serta jika di belakang mereka, maka kita bisa memberikan tenaga dan dorongan kepada kemajuan mereka. Yang keempat, future, penerapan. Dalam bahasa Inggris, future bermakna masa yang akan datang. Jadi ini terkait planning atau rencana ke depan. Bagaimana supaya lebih baik dengan berpijak pada pengalaman-pengalaman dan hasil refleksi ini. Kedepannya saya akan berusaha untuk mengaplikasikannya konsep-konsep KHD ini secara langsung, mulai dari diri, kemudian di kelas yang saya ajar, dan lebih lanjut kepada keseluruhan murid di sekolah saya. Dan tentu tidak lupa kepada seluruh warga dan masyarakat, yakni konkretnya saya akan selalu refleksi dan introspeksi diri sebagai pendidik, melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian berperan sebagai pamong yang siap ngemong dalam pembelajaran dan membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, insya Allah. Menerapkan modul 1.1 ini menjadi bagian utama dari kunci keberhasilan pada proses pembelajaran kita. Dengan mempelajari dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita dapat banyak ilmu dan nasihat yang dapat kita terapkan pada proses pembelajaran kita, dan juga dapat berbagi dengan teman sejawat dalam menuntun murid. Maka dari itu, hal yang terpenting yang harus saya lakukan sebagai seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan kodratnya, melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, membangun semangat, dan memberikan dorongan bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur, cerdas berkarakter, kreatif, inovatif, mandiri, serta bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Bapak Ibu, terus semangat berkarya dan bermanfaat bagi sesama. Terima kasih, salam bahagia, sehat dan sejahtera selalu buat kita semua. Makan coto di warung Pak Mama,
Makan bersama Mbak Inul. Bu fasilitator sungguh hebat. Hebat dan semangatnya luar biasa full. Ke pasar beli duku, tidak lupa beli cermai. Terima kasih PP hebatku, tak letih membersamai. Ke Gramedia beli buku, jalan kaki karena dekat. Demikian jurnal dwi mingguanku, semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ki Hajar Dewan.